semua, apa kabar? Berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di depan Hotel Niagara. Lokasinya ini berada di Lawang, Jawa Timur ya. Kali ini saya ingin mereview Hotel Niagara, tapi tidak sendiri, melainkan nanti akan ada Pak Irawan atau lebih dikenalnya dengan sebutan Om Ir yang akan bercerita seputar sejarah bangunan dari Hotel Niagara ini. Ingin tahu seperti apa? Ikutin terus video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Oke, kita langsung cari Om Ir. Let's go! Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Om Ir. Om Ir, apa kabar? Selamat pagi, kabar sehat. Sedikit cerita teman-teman, saya dulu sempat mereview rumah hunian milik Om Ir yang merupakan rumah turun-temurun generasi sebelumnya yang memiliki banyak sekali cerita sejarah hingga sampai ditetapkan sebagai cagar budaya. Jika ada teman-teman yang mungkin belum lihat video reviewnya, kalian bisa cek videonya di sini ya. Oke, kita kembali ke Hotel Niagara. Om Ir, mengenai Hotel Niagara ini sudah ada sejak tahun berapa ya Om Ir? Oke, sebelum saya cerita sejarahnya, perlu kita sampaikan bahwa kita terima kasih banget dengan Pak Ongko Budiarto, pemilik Hotel Niagara ini sekarang, karena untuk kita bisa sampai di sini hari ini dan kita melakukan liputan hari ini izin khusus. Izin khusus, waduh. Ya. Artinya izin khusus ini tidak diberikan kepada siapapun, kepada sembarang orang. Ya. Hanya beberapa saja yang mungkin diperkenankan untuk membuat meliput ya konten seperti ini. Okay. Dan kita hari ini beruntung karena Pak Ongko mengizinkan kita untuk berada di sini hari ini. Oke. Gitu. Jadi sejarahnya bangunan ini mulai dihuni pada tahun 1918. Pengen tahu cerita panjangnya, kita sambil jalan-jalan ya. Boleh, siap. Oke. Nah, jadi hotel ini kita menyebutnya sekarang Hotel Niagara. Ya. Bangunan ini awalnya adalah sebuah villa. Oh, villa. Villa milik keluarga, bukan hotel. Nah, pemilik pertamanya ini namanya adalah Lim Sianju. Pak Lim Sianju ini pengusaha di Surabaya, kira-kira awal 1900 begitu. Cukup kaya lah tentu saja, sehingga dia bisa membuat bangunan seperti ini. Sejarahnya, pada suatu ketika, Pak Lim Sianju ini pernah bepergian ke Amerika. Ingat ya, tahun 1900 awal loh ya, sudah pergi ke Amerika. Nggak main-main ini ya. Nah, di sana, saya nggak tahu di kota mana, dia menginap di sebuah hotel begitu. Yang mana di hotel itu ada sebuah lift. Nah, dia rupanya sangat terkesan dengan lift itu, sehingga dia berpikir bahwa kalau saya nanti suatu ketika pulang ke Indonesia, ke Hindia Belanda pada waktu itu, saya mau bikin sebuah bangunan yang ada liftnya. Oh. Jadi dasar pemikirannya begitu. Lift, ya. Jadi karena ada lift itu pasti berapa lantai, dia harus berpikir bikin rumah yang sekian lantai untuk bisa menempatkan liftnya. Betul. Nah, jadi itu dasarnya pemikirannya. Liftnya di mana? Nanti kita lihat. Siap. Gitu ya. Nah, terus bangunan ini mulai ditempati tahun 1918. Arsiteknya namanya Frits Joseph Pinedo. Dia seorang Brasil, bersekolah di Belanda, dan dia kemudian datang ke Hindia Belanda kira-kira tahun 11-an begitu ya. Dan dia ya kira-kira antara gitu. Dan menariknya, dia baru mendapatkan lisensi arsiteknya di Semarang pada tahun 1914. Oke. Dan kemudian dia bekerja di sebuah biro arsitek di Surabaya, dan nampaknya di kota Surabaya lah dia ketemu dengan Pak Lim Sianju itu. Dan ceritanya dapat proyek gede nih gitulah.
untuk bikin desain dan membangun villa untuk keluarga Lim Sianjo. Oke, oke. Dan kemudian dia mulai mengerjakan dan akhirnya bangunan ini mulai ditempati pada tahun 1918. 1918. Oh. Berarti- Bentuknya persis seperti yang kita lihat ini. Ini tidak ada perubahan. Sambil cerita sejarahnya, ayo kita keliling sambil lihat-lihat seperti apa sih bangunan ini begitu ya. Ya. Nah, bangunan ini 5 lantai. Oh iya. Ya, 5 lantai sampai ke atas dan cukup unik bahwa bangunan ini tiap lantai berbeda-beda. Berbeda Desainnya, Pak. berbeda ornamennya. Ornamennya. Iya. Baik. Dan juga sebenarnya secara fisik tidak simetris. Tidak simetris jendelanya. Seperti kalau kita bayangkan misalnya bangunan 5 lantai dari atas ke bawah jendelanya di sisi ini. Ini enggak. Nih. Oh, enggak bisa beda. Baik. Dan masing-masing lantai ada hal-hal uniknya. Ada lantai yang ada balkon, yang lain enggak ada. Oh iya. Begitu. Iya. Ya. Nah, ada satu yang mungkin saya mau tunjukkan di sini. Ini adalah dari luar ini ya. Ya. Di lantai 1 ini ada sebuah jendela yang ini jendela besar ini. Ya. Di atas ada juga jendela itu tapi tidak sebesar ini. Oh iya, betul. Nah, ini di sini di masing-masing di jendela ini ada inisial Pak Lim Sianjo. Oh, yang di tengah deh, Pak ya? Itu Oh iya. LSJ itu. LSJ, Ya, betul. Lim Sianjo. Kemudian di ambalan jendela ini di sini Ya. ini ada aksara Cina ini. Oh iya, ini ya. Ya. Itu namanya juga. Mohon maaf saya tidak bisa baca Mandarin, tapi menurut beberapa teman ini terbacanya yang Lim Sianjo di sana, bukan di sini. Ini saya nggak tahu, saya nggak bisa bacanya. Mungkin nanti Mas Denny bisa carikan referensinya. Tapi membacanya ini uniknya dari dalam ya. Oh, dari dalam untuk lihat. Oh gitu, Iya. baik, terbalik ya Pak. Jadi ini ceritanya. Ini kalau saya ini jadi orang kaya ini ceritanya. Kan saya kan mau nunjukkan ke tamu saya nih. Iya. Ini loh rumahku yang hebat. Iya. Gitu ya. Bagaimana? Mau lihat hebatnya? Longok jendela. Ada namanya. Iya. Dia kan kepikir istimewa banget pikirannya gitu ya. Gitu. Nah, ini dahulu lantai ini menghadap ke taman. Ke sana. Ke depan taman. Ini taman, Ya. Pak. Jadi ini taman ini dulu. Sampai di ujung sana. Sampai ruko-ruko samping itu, Pak. Iya, sampai sana. Nanti kalau kita mau lihat batasnya, kita dari atas akan kelihatan gitu Iya, ya. kelihatan, Sampai Pak. sejauh mana itu Siap. gitu. Oke, Pak. Ya, begitu. Oke, jadi kita geser lagi ke sini. Yuk. Nah, ini juga unik. Jadi ini bagian apa ya, pintu gitu ya, ke ini menuju ke ruang makan ini. Oh, ini ruang makan. Menuju ke ruang makan. Bagian ini tidak simetris dengan yang sana. Di ini sisi selatan ya. Ya. Di sisi utara Depannya. itu posisi pintu seperti ini tidak di pojok ini, tapi di ujung sana. Oh, jadi nggak simetris. Ya, Iya. ini nggak simetris. Baik. Tapi menarik sekali bahwa bentuknya sama, cuman posisinya berbeda. Dan kalau kita mau lihat detail sedikit sini, Ya. ini adalah orisinil. Oh. Orisinil yang masih bisa kita lihat. Ini bukan keramik ya, ini porselen. Ya, Oke. ya, ada teksturnya. Oh iya. Ya kan bisa diraba ya teksturnya. Terus masing-masing nanti kita lihat perbandingan di sisi sana akan berbeda gambarnya. Oh, baik. Siap. Coba cek juga lantainya. Lantainya. Lantainya seperti ini. Nah, Semua sama ya Pak dengan dalam ya. sama bagaimana maksudnya? Motifnya bisa beda juga ya Pak ya tadi. Di balik ini sudah berbeda. Oh, beda-beda. Baik, Iya. baik. Oke. Di balik ini sudah berbeda. Dan yang perlu dilihat di sini bahwa semua lantai di dalam bangunan ini bukan ubin ya. Tapi ini namanya teraso, sama seperti mungkin Mas Denny pernah lihat di rumah saya, Iya. teraso ya sama. Cuma perbedaannya kalau di rumah saya itu ubin teraso, Iya. yang 20 kali 20. Kalau di sini di bangunan ini tidak ada seperti itu. Besar gini Pak. Jadi semua dikerjakan di tempat. Oh, iya. Sehingga tidak ada
natnya itu Natnya, nggak, dia potongan, langsung iya. dibikin begini, digambar seperti ini. Menarik. Jadi nampaknya zaman itu yang mengerjakan ini pun juga bukan tukang biasa ini. Ini ya semacam seniman begitulah yang mengerjakan ini karena diaplikasi langsung di tempat seperti ini. Baik. Oke. Ya, yuk kita lanjut ke belakang ya. Seperti saya katakan tadi, di bangunan ini lantainya berbeda-beda, balkonnya juga berbeda-beda. Kalau diperhatikan di sini, Betul. itu di lantai Atas 4 ya? itu, Itu panjang ya, Pak? ya kan ada yang panjang itu. Betul. Hanya itu, Oh iya, lainnya lainnya nggak ada yang pendek ya? nggak punya seperti itu. Iya, Hanya iya. bagian itu yang ada seperti itu. Hmm. Sementara yang lain itu balkon kamar ini sebenarnya ini. Oke. Ini balkon kamar begitu ya. Iya. Hanya yang 4 itu yang berbeda. Oke. Jadi kemudian di sini di ambalan jendela ini juga ya ini kita temukan juga ini. Oh, semua ada tulisan Ya. semua ya, Pak ya? Menurut teman saya dia mengatakan nama Lim Xianju itu tercantum di salah satu ini. Oh, ini beda-beda Pak berarti ya? Iya, ini berbeda-beda tulisannya, ini ada 3 tulisan yang berbeda. Nah, kalau dulu awalnya di sisi ini area servis. Ini masih ada sisa bangunan lamanya itu. Ini area servis dari gedung ini termasuk di sana. Oh, ini masih bangunan lama nih Pak ya? Ini lama ini, Oh. ya. Ini sekarang jadi dapur ya. Dapur. Tapi zaman dulu ini juga area servisnya sama lah. Oke. Dan area servis ini dihubungkan kepada bangunan induk melalui selasar ini. Oh, ini ya? Ya, ini Oh iya. dengan pakai atap seperti ini. Oh, ini tadi ya Pak ya, yang dimaksud tampilannya beda di situ pintu double di situ Ya. cuma satu ini ya. Lawannya di sana. Nah, Oh, itu ya. Itu kan. Baik. Nah, ini selasar seperti ini juga tinggalan asli, orisinil. Dan kalau mau tahu selasar yang seperti ini di Malang ada. Di mana Pak? Di SMA 2. Oh, SMA 2. Ya, masih utuh di SMA 2. Modelnya hampir sama. Ya, jadi artinya ada selasar yang menghubungkan bangunan utama kepada area servis. Servis. Ya, dan pakai kayu juga begini. Baik. Oke. Di sana lebih bagus, masih lebih bagus. Oke. Di sini kaca-kacanya sudah hilang ini Mbaknya. Baik. Begitu. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini tadi yang saya katakan berbeda. Yang tidak simetris. Pertama, lokasi ini. Ya kan, kalau kan jadi nyerong dibanding yang sana. Iya. Kemudian yang kedua itu, ini berbeda. Kan nggak ada di sana. Oh iya. Ini masuk Betul, ke kan? ruangan sana. Ada Iya. ya? Iya. Baik, Pak. Ini berbeda banget ini. Bagian ini. Ada pintu yang masuk ke kamar yang di ujung ini, pojok ini. Ya. Jadi mungkin dulunya ini ya ruangan itu bisa langsung ke dapur lah mungkin ya gitu kira-kira seperti itu. Oke. Mas ini sebelum kelupaan saya mau menyampaikan ini di depan pintu masuk ini ada sebuah Kolam ya? kolam ini ya, Iya. kolam ini orisinil ya. Ini orisinil Sama ya Pak? bersamaan dengan Punya ya? bangunan ini. Dan kolam ini dulu ada di tengah-tengah sebuah taman gitu ya. Jadi memang asalnya dulu seperti saya katakan yang di sana itu menuju ke arah selatan taman, sedangkan di sini batasnya sampai di sana sebenarnya agak jauh sana. Oh, sampai situ Pak? Ya, ini taman. Jadi dulu orang masuk ke sini tuh melingkari inilah, melingkari kolam air ini gitu dulunya. Oh, baik. Kemudian udah jadi ya karena pelebaran jalan dan lain-lain ya begitulah jadinya. Dan kalau kita mau perhatikan di sini tadi seperti saya ceritakan bahwa lantai berbeda-beda. Ya. Jendela pun ornamen di masing-masing jendela ini juga berbeda-beda tiap lantai. Oh iya betul. Ya. Tiap lantai beda ini Pak. Kalau diperhatikan ini sampai ke atas ornamen grafir yang ada di kaca itu tiap lantai berbeda-beda. Baik. Di lantai satu ini gambar bunga.
Sementara 2 lantai di atasnya ini tidak ada gambar bunga. Di atasnya baru bunga lagi. Di lantai 4 dan 5 baru ada gambar bunga lagi. Oke, kita masuk nih Pak. Ya, ini kita masuk. Baik. Yuk. Oke, jadi Mas ini sekarang kita masuk di ini lobby ya nih. Lobby, sekarang jadi lobby hotel. Dulunya ini nampaknya ya ruang tamu begitulah ya. Asal muasalnya begitu. Nah, di ruangan ini relatif nyaris utuh semua. Lantainya, ornamennya sangat-sangat unik ya. Unik ya, betul. Benar-benar unik. Saya tidak temukan ornamen seperti ini di gedung lain. Saya belum menemukan gedung lain yang punya seperti ini ya. Kemudian di atas ini plafonnya. Plafonnya kayu. Plafonnya juga masih dilapis kayu seperti ini. Kayunya juga masih utuh. Dan di sini ada gambar-gambar yang menarik. Itu ada gambar, ya kami menduga itu binatang binatang imajiner gitu ya. Iya. Itu naga kan itu sepertinya. Oh iya. Tapi kalau naga, kalau dalam di Eropa naga itu kan sayapnya sayap kelelawar. Sementara di sini ini seperti apa itu ya? Seperti bulat-bulat itu ya Pak ya? Ya, yang seperti apa itu burung gitu ya, seperti itu. Jadi nggak tahu itu binatang apa yang dimaksud ya, seperti itu. Terus di dinding-dindingnya ini panel-panel ini. Ini panel kayu nih. Jadi asli masih asli semua. Ini berarti kalau material ini sebenarnya dari Indonesia atau dari luar Pak sebenarnya? Kalau material ini saya kira ini semua dari sini. Oh dari sini ya? Kecuali yang tembok tadi ya, yang batanya ya. Batanya memang dari luar. Karena zaman itu belum ada yang bisa membuat bata seperti itu di sini. Sama seperti di Koresu, jadi bata itu didatangkan itu. Ya, tapi kalau kayu saya kira ini pasti kayu lokal. Tapi kayu kelas 1 tentu saja zaman itu ya. Dan sama seperti di luar bisa diperhatikan bahwa keseluruhan lantai ini dikerjakan langsung di sini. Nggak ada putusan ini Pak? Nggak ada. Iya. Jadi benar-benar diaplikasi di tempat, didesain, digambar di sini, jadi seperti ini. Nah, di ruangan ini nampaknya dulu ruangan, mungkin kita menduga ini ruang apa ya, semacam ruang tamu Pak Lim Sian Jo begitu. Ruang tamu private Bang. Iya, begitu ya. Dan ini sekarang menjadi ruang kerjanya Pak Ong. Oh iya. Kita tidak bisa masuk, tapi saya punya sebuah foto nih yang menarik di sini. Lantai apa? Iya, lantai. Oh lantai. Jadi di ruangan ini kita menemukan lantainya ini mosaik ini. Oh iya. Jadi kepingan-kepingan itu, kecil-kecil itu di dalam situ. Dan ada tulisannya salve ini di dalam. Artinya apa itu? Salve itu selamat. Selamat. Ya, begitu. Unik, karena di ruang ini saja yang ada lantai mosaik. Iya. Gitu. Oke, Mas ini ayo kita masuk ke ruang berikutnya ya. Baik. Jadi ini kita beruntung sekali, ini kita diperkenankan masuk karena ini area yang belum dioperasionalkan saat ini. Ya.